Halo, assalamualaikum. Apa kabar, saudara semua? Apa kabar, Libra? Gimana kabarmu, Lor? Oke, kita lanjutkan lagi ya readingan kita, Lor. Ini readingan untuk Februari 2026. Oke, fokus, simak saja. Boleh deh absen dulu yuk. Dari kota mana sedulur yang hadir? Monggo absen dulu deh. Akan kita akan coba lihat bagaimana situasi dan kondisinya. Oke, kayak biasa ya, modenya belak-belakan apa adanya. Jadi baik dan tidak baik semua akan disampaikan di sini. Libra, 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 Libra. Oke, aku mau bukain dulu kartu-kartunya biar enak ngelihatnya. Wah, ini ada yang menarik nih. Gini kan enak nih. Lur, aku mau bahas dulu deh untuk masalah keuangan ataupun kerezekian kamu di bulan ini ya. Libra, eh aku belak-belakan aja ya. Ini lebih ke stabil sebenarnya. Cuman gini ya, untuk awal bulan ini memang ya naik turunnya kerasa, ada pengeluaran-pengeluaran yang di luar dugaan juga. Jadi ya persiapkan diri kamu ya. Untuk awal bulan masalah duit lu harus hemat banget di sini, Libra. Semuanya ya. Cuman nanti ini masuk ke area dari tanggal 10 sampai ke 25. Nah, itu tuh. Aduh, pokoknya Libra harus fokus ke karir, fokus ke cuan ya. Hal-hal yang mengganggu untuk kamu maju, kamu harus buang jauh-jauh. Jangan peduli kata-kata orang ya. Lo harus yakin dengan dirimu sendiri karena benar-benar kamu itu punya kemampuan. Jelas? Nah, kenapa di rentan waktu itu tanggal 10 sampai 25 kamu harus fokus hanya ke kerjaan saja ya. Maksudnya tuh pikiran yang lain tuh dikurangin lah, lebih kencengin pikiran kamu ke kerja dan kerja. Karena hawanya bagus, peluang kamu bagus, rezeki kamu juga enak gitu. Tapi balik lagi ya ke diri masing-masing ya. Kalau banyak alasan yang males lah, yang inilah, yang itulah, ya aduh gimana, susah nanti ya. eh, Impiannya tinggi tapi nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai dengan apa yang dilakukan ya zong hasilnya gitu loh. Oke. Nah, ya nanti amati sendiri ya. Yang jelas tuh aku ngerasa nih rezekinya cukup stabil gitu. Bahkan ada juga nih beberapa di antara kamu yang akan naik ya. Ya walaupun tidak terlalu signifikan kenaikan itu, cuman terasa lumayan lah pokoknya. Ya, ini masalah cuan. Ada rezeki yang tak terduga di sini gitu. Ya nggak tahu nih datangnya dari mana. Nah, tapi ada catatan lagi di sini. Ada hal lain yang perlu diperhatiin ya. Nanti di tanggal 25 sampai akhir bulannya ini nih Libra harus selektif dalam masalah duit, terutama pengeluaran. Kenapa? Karena di sini ada eh, hawa-hawa penyesalan. Ilustrasinya gini. Misalkan nih kamu beli barang ya. Ketika kamu ngelihat barang itu tuh di online shop tuh, bagus ya. Reviewnya oke nih gitu kan. Lo beli nih. Giliran udah dibeli, udah sampai rumah, beberapa hari kemudian kamu dapat informasi ada barang yang lebih bagus dari itu dengan harga yang sama. Kayak aduh nyesel deh aku beli yang ini gitu. Atau mungkin bisa juga kamu beli barang ya. Nah, kemudian udah sampai barangnya,
terus kamu pakai kok kamu ngerasa nggak cocok lah, inilah itulah gitu. Nah kayak gitu. Nah kemudian yang penting lagi nih untuk Libra di Februari, tolong jangan mudah percaya sama orang. Kenapa? Karena kamu kalau nggak hati-hati, lu bisa ditipu orang, lu bisa dimanfaatin atau dimanipulasi orang terkait masalah cuan atau duit. Jelas ya. Nah, pola itu vice versanya gini. Antara awal dan akhirnya. Awal ini tanggal 1 sampai 10. Kalau akhir dari 25 sampai ke eh sorry bentar. Saya ralat dulu ya. Februari sampai 28 ya. Dari tanggal 23 ya, 23. Perhatiin ya, sorry saya ralat ya. Dari tanggal 23 sampai 28 itu polanya penuh dengan ketidakpastian, banyak situasi negatif di situ. Jadi lu harus hati-hati ya. Awal bulan dan akhir itu harus hati-hati, terutama masalah duit. Paham? Nah, kemudian di sini untuk masalah karir ini sebenarnya lebih ke peluang ya. Peluang, kesempatan, tawaran itu ada memang, cuman perlu diperhatiin lagi di sini untuk Libra. Tolong kamu kaji lebih dalam lagi, analisa lebih mendalam lagi. Jika ada tawaran masuk atau peluang di depan kamu yang menurut kamu bagus, atau ide, bisa juga tentang ide. Misalkan kamu punya ide, wah, oke nih ideku nih, ya kamu perlu dalamin dulu di situ, gitu loh. Paham ya? Kenapa? Aku khawatirnya ini kalau ini loh bulan Februari ini tuh kalau Libra nggak hati-hati, lu bisa kejeblos bener gitu, kepleset bener lu nanti gitu. Ya, karena minusnya tuh gini, ini terkadang ya, ada kelemahan Libra. Biasanya Libra tuh kalau udah seneng, udah happy, atau mungkin udah percaya sama orang, ini kayak nggak ada filter lagi. Main los-losan aja gitu loh. Ya, contoh nih dalam dalam segi circle ya, misalkan kamu sama bestimu sendiri atau temen lah ya orang yang sudah kamu percaya. Itu kayak los-losan banget dalam segi ngomong gitu. Itu kayak nggak ada filter lagi gitu loh. Ya. Nah, dalam dalam sisi lain pun juga sama. Kadang nih kalau kalau pas lagi misalkan ya lagi dapat rezeki, perasaannya seneng, perasaannya happy, itu ada nih beberapa di antara kamu tuh kadang kayak wah langsung pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu kayak gitu. Ya, jadi ya pola tentang dirimu sendiri juga harus kamu pahami dan kamu amati gitu. Jangan sampai karena sifatmu ya kamu kepleset lagi Libra gitu. Clear ya? Ya untuk Libra sih aku nggak terlalu banyak komen sebenarnya. Aku kangen, aku rindu, ingin ketemu. Aduh siapa dia? Lur, ini ada yang sedang keuangan. Ini vice versa juga ya. Bisa Libra atau bisa seseorang di sini. Gitu. Yang jelas aku ngerasa di Februari ya ini bisa awal bisa akhir bulan ya. Vice versanya gitu. Momen ini kalau nggak di awal di akhir. Ini ada yang kayak kangen banget pengen ketemu gitu. Ya semoga bisa ketemu. Yang LDRan mungkin ada planning di sini mau ketemuan ya. Ya nggak sih? Ya udah deh nanti ketemu lah ini insya Allah deh ketemu. Ya ada kerinduan yang tersalurkan di sini. Gitu. Nah, di sisi lain ada sisi lain lagi ya. Ada seseorang ini sepertinya ya mantan ya kayaknya ya. Ada seseorang di sini mau kembali ke kamu tapi dia takut gagal. Ada orang yang sudah pergi ya. Dia mau balikan lagi tapi takut gagal gitu loh. Dia takut dikecewain lagi. Sebenarnya dia masih sayang loh sama kamu. Dia masih cinta kok. Tapi nggak tahu perasaannya tuh kayak dilema gitu ya. Hmm, siapa ya di sini ya? Itu sih polanya lur. Cuman di sini nanti ada
ada sesuatu yang terselesaikan ya, terselesaikan. Ada sesuatu yang sebenarnya mau disampaikan di sini. Ada orang di luar sana yang mau menyampaikan sesuatu ke kamu. Ya, sepertinya penjelasan tentang penjelasan sesuatu ini tentang hubungan asmara ya. Gitu. Ini vice versa juga, bisa kamu yang single, bisa kamu yang sudah punya pasangan. Oke, jadi kita lanjutkan lagi untuk Libra-Libra yang single. Tanggal 1 sampai 10 lo fokus ke kerjaan ya. Kemudian nanti di tanggal 23 sampai 28 lu juga harus kembali kepada kerjaan kamu, fokusin juga di situ. Nah, dari tanggal 10 sampai ke 23 ya, di sini akan ada momen banyak hal ya. Momen banyak hal, ada seseorang yang akan datang atau mungkin ketemu atau terinteraksi. Cuman aku nggak tahu ya, kayaknya orang baru deh. Ya, vice versa juga sih, bisa orang baru, orang lama, karena di sini ada energi orang lama juga sih, Lur. Gitu. Akan ada koneksi di sini. Gitu. Jadi ada momen yang kayak apa ya? Aku ngerasa Libra tuh kayak happy, seneng, tenang, happy ya. Gak tahu, happy banget kamu. Tapi tidak selalu tentang cinta ya. Di sini ada sisi lain juga sih. Memang ada orang yang akan kamu temui di bulan ini tuh. Nah, seseorang ini bisa jadi seorang penasehat, atau mungkin orang spiritual, gitu, yang akan ngebantu kamu, ngasih masukan, ngebuka pola pikir kamu, gitu. Jadi kamu kayak bisa lebih lega, lebih plong dari masalah-masalah yang kamu hadapi. Kayak ada dapat solusi gitu loh, dapat solusi, dapat jalan, dapat arah gitu. Jadi lebih ke momen positif sih, banyak hal positif di rentan waktu tersebut. Nah, kemudian di sini, bentar ya. Nah, ini pahami lagi Libra yang single, kalau nanti ada yang deket sama kamu, ya, itu dia itu belum benar-benar move on loh. Ini perlu kamu perhatiin ya. Ini vice versa juga. Bisa Libra, bisa seseorang yang baru tersebut. Jadi, kalau misalnya nih kamu menjalin hubungan dengan seseorang, terus baru hitungan hari atau minggu, kamu udah ngerasa bahwa dia tuh beda, ngerasa langsung berubah, ya karena dia masih mikirin mantannya gitu loh. Masih mikirin orang lama. Jadi, ada situasi di mana kamu tuh kayak dijadikan jembatan doang, ya, kayak batu loncatan lah gitu. Paham ya? Jadi tetap harus perhatikan, dan selektif lah ya Libra ya, gitu sih. Nah, kemudian di sini ada pola maju mundur juga ya di sini Libra. Ini untuk kamu yang sudah dekat sama orang atau mungkin yang sudah punya hubungan dengan seseorang. Ini ada maju mundur tentang keseriusan. Ini vice versa juga ya, gitu. Vice versa. Aku nggak tahu siapa yang akan ngomong tentang serius, cuman ada di antara kalian berdua itu yang akan membicarakan tentang pernikahan, pokoknya masa depan lah, itu, atau tentang keluarga juga di sini. Entah mau dikenalin keluarga lah, mau apa. Yang jelas ada tujuan untuk serius dalam suatu hubungan, tetapi ada minusnya. Ya, aku nggak tahu siapa, cuman ada di antara kalian berdua ini yang bener-bener kayak nyebelin gitu loh. Kemarin ngomong serius, sekarang kok kamu kayak gini gitu. Jadi kayak ada pola maju mundur nggak jelas. Maju mundur, cantik, cantik gitu. Dan sakarepe dhewe ngono pokoknya. Jadi ini ya, ada pola yang membingungkan tadi loh. Kenapa dia bisa begitu? Ya karena trauma. Ini pun juga aku pun ya nggak ngerti ya. Kadang elemen udara tuh suka maju mundur sih memang. Diajak serius, tapi banyak banget pertimbangan. Ya, untuk orang-orang yang belum bisa berdamai dengan diri sendiri, yang belum bisa berdamai dengan masa lalu, ya tolong deh gitu. Ya di sini orang yang mau ngajak serius nih pusing nantinya gitu. Jadi mereka yang akan bingung dengan diri diri kamu gitu. Tapi vice versa ya di sini ya. Gitu loh. Aduh, iya ya.
eh ya tak kembalikan ke kamu lagi sih. Ya tak kembalikan ke kamu lagi sih. Oke. Kemudian di dalam hubungan dari Libra untuk tanggal 1 sampai 10 memang situasi tidak menentu ya. Kamu dan dia itu bisa kayak on off secara koneksinya. Perasaan pun juga kayak naik turun, kadang sayang, flat kayak gitu. Ya, cuman di bulan ini memang ada momen yang kayak membahagiakan. Mungkin jalan-jalan ke suatu tempat, atau kabar baik dari dia, aku mau ngelamar kamu gitu. Ya, aku mau kasih kado, mau kasih surprise. Ya, gitu sih. Ya semoga, amin ya. Cuman kayak akan ada waktu kamu dan dia tuh deket banget loh di bulan ini. Kamu dan pasangan kamu tuh kayak ya deket banget lah gitu. Banyak rukunnya sebenarnya gitu. Hmm. Cuman di sini ada hal lagi yang aneh ya. Dalam hubungan Libra tuh ini misalnya saya kasih ilustrasi gini loh. Misalkan nih, kamu sama dia ini lagi ngobrol ya. Seru ya obrolannya nih. Entah ngomongin film lah atau apa, entah hobi atau apa. Itu dengan hitungan detik dengan secara tiba-tiba dan mendadak pula, tiba-tiba bisa diem. Ada yang akan diem di sini. Tiba-tiba cemberut. Tiba-tiba ilfil. Aneh nggak sih? Karena di sini ada nih yang sifatnya tuh membingungkan. Lagi ngobrol seru. Nah, misalkan gini ya, kamu dan dia nih lagi ngobrol ya. Seru nih ngobrol nih, ya. Ini dia ini tiba-tiba bisa mikirin masa lalu. Dia tiba-tiba bisa mikirin traumanya gitu. Secara tiba-tiba bisa kepikiran. Dia bisa tiba-tiba ingat, oh kamu dulu pernah nyakitin lah inilah ini. Dan itu tiba-tiba dia bisa bad mood di detik itu juga. Aduh, mood ini bukan mood swing, nggak ngerti aku mood swing atau apa ya. Cuman kayak nggak fokus gitu loh. Siapa sih yang kayak gini nih? Ini vice versa ya. Ayo dong, siapapun yang ngerasain lah, yang ngerasa dirinya error kayak gitu tuh sadar lah gitu. Kasihan pasanganmu nih. Nanti kalau dia capek, kamu ditinggal nangis pula. Ya, tapi disuruh fokus aja susah banget. Jangan ngelantur sendiri, jangan mikir sendiri gitu loh. Ya kalau lagi ngobrol, lagi diskusi tuh ya dipahami, disimak, didengerin. Ya jangan mikir yang kemana-mana dulu, itu caranya. Aduh, ya gitu lur. Nyebelin sih memang, gak tahu siapa ya dia, ini orang ya. Hmm, oke, sebentar ya. Ya, oke sih. Kalau untuk Libra, ya ini kebanyakan tentang memori lah ya. Memori masa lalu yang sangat terasa banget atau mungkin ada pemicu di bulan ini yang sehingga ngebuat kamu teringat lagi dengan masa lalu kamu yang nggak baik ya. Ini ada masukan juga ya untuk hubungan Libra siapapun tuh yang hadir. Tolong jangan pernah ungkit-ungkit masa lalu apapun itu sekecil apapun untuk bulan ini karena ini akan berakibat fatal, berakibat nggak baik nantinya. Karena di sini secara alam bawah sadar nih ada yang sensitif banget nih. Kesenggol dikit langsung aktif alam bawah sadar itu ya sehingga langsung teringat dengan hal-hal yang sudah menyakitkan. Sedangkan seseorang ini sedang dalam proses memperbaiki diri seperti itu ya. Oke. Dan juga di sini ada tergantung Libra lagi ya karena Libra itu kan biasanya suka aneh ya, anehnya tuh pikiran sama perasaan ini suka nggak nyambung gitu loh. Ya, contohnya gini, ilustrasinya ya. Misalkan nih, pikiran kamu nih capek dengan dia, bosen, pengen pergi, tapi hatimu mengatakan, aku sayang, aku cinta, aku rindu, I love you pul. Alah, karep mulah pul. Iya, coba. Bingung kan? Gitu. Giliran di waktu disuruh bertahan, ribut, ngedumel, gitu. Disuruh pergi, nggak mau. Suruh bertahan, rewel. Nggak semua Libra tapi ada yang kayak gitu dan itu konyol nyol nyol nyol
Ya gitulah lur, pokoknya. Cuman ya aku ngerasa sih ya apapun itu yang akan kamu hadapi, ingat itu tidak lama ya. Adapun situasi buruk di bulan ini itu nggak lama kok. Nggak kayak beberapa bulan yang lalu. Libra lebih cepat bangkit, lebih cepat berdiri, lebih cepat sadarnya. Ini bedanya. Ya dari dalam dirimu pun aku ngerasa ya udah banyak lah perubahan walaupun nggak signifikan perubahan itu tapi udah terasa. Libra udah mending daripada tahun 2025-24 ya beberapa tahun lalu lah. Kamu semakin berubah loh di sini ya. Kamu bisa aku ngerasa kamu bisa lebih positif-positif lagi nanti ke depannya. Gitu sih. Oke deh, ini dulu yang bisa aku kupas untuk Libra ya. Semoga ada manfaatnya. Ya ini bisa jadi ini hanya sebagai gambaran saja ya agar kamu di bulan ini tuh hati-hati hal-hal yang perlu kamu perhatikan ya biar kamu nggak kepleset terus gitu. Kita coba lagi di next time di pembahasan berikutnya. Bye bye Libra.